Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sepertinya demikian, ucap King Ruo sambil menjelaskan dirinya yang bahkan tidak menemukan tempat penginapan, membuat gadis itu tertawa. Apalagi dengan aturan lembah darah kuno yang berubah, sebelumnya saat dunia kecil itu hanya bisa dimasuki oleh semi-abadi tingkat tinggi, kota ini bahkan hampir tidak dapat menampung para pengunjung yang datang, ucap Mirenciano menjelaskan, membuat King Ruo yang tidak mengetahui perubahan informasi itu menganggukkan kepalanya. Tidak heran jika penginapan di kota ini tidak ada yang kosong, batinnya. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian 3 pelayan memasuki ruangan, masing-masing sambil membawakan satu kotak giok hitam di tangannya. "Nona," ucapnya dengan hormat, sambil menyerahkan kotak giok itu pada Mirenciano. "Terima kasih," ucap Mirenciano sambil meraih kotak giok itu, dan meletakkannya di atas meja. Setelah ketiga pelayan itu pergi, Mirenciano lalu menjelaskan ketiga isi kotak giok tersebut. "Tuan Muda Yin Ruo, ini adalah pil hidup berkelipatan, aku yakin Tuan sudah tahu manfaatnya. Lalu kotak kedua adalah mutiara mata elang emas, dan aku juga yakin Tuan Muda juga sudah tahu manfaatnya. Lalu kotak yang terakhir adalah pil emas pengunci jiwa," ucap Mirenciano, sambil tersenyum ramah. "Nona, aku mau ini semua. Silakan Nona menentukan harga," ucap King Ruo dengan serius, membuat Mirenciano tampak terkejut, yang tidak menyangka jika King Ruo akan mengambil semua sumber daya tersebut. "Apakah Tuan yakin?" dengan wajah serius. "Nona, aku serius." "Baiklah," ucap Mirenciano lalu mulai menghitung harga ketiga sumber daya yang ada di hadapannya. "Pil hidup berkelipatan aku hargai 70 juta, mutiara mata elang emas 55 juta, dan pil emas pengunci jiwa 65 juta, totalnya 190 juta kristal jiwa abadi, Tuan." Menatap King Ruo dengan serius. "Baik," ucap King Ruo tanpa ragu, lalu memberikan Mirenciano cincin penyimpanannya yang berisi 190 juta kristal jiwa abadi. "Silakan Nona periksa," ucapnya dengan santai. "Baik Tuan," sambil meraih cincin penyimpanan tersebut lalu memeriksa jumlah kristal jiwa abadi yang ada di dalamnya. "Terima kasih Tuan," tersenyum ramah, lalu menyerahkan ketiga sumber daya yang telah King Ruo bayar tersebut. Pada saat King Ruo sedang menyimpan ketiga kotak giok yang berisi sumber daya tingkat tinggi tersebut ke dalam cincin penyimpanannya, tiba-tiba seorang pelayan memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. "Pelayan, ada apa?" tanya Mirenciano dengan wajah tidak senang. "Nona, tanda ketujuh telah muncul dan saat ini sedang berlangsung." "Apa? Sudah muncul?" "Benar Nona." Dengan wajah serius, membuat King Ruo yang tidak mengerti dengan informasi yang dimaksud hanya bisa terdiam. "Nona Mirenciano," ucap King Ruo dengan ragu. "Tuan Muda, tanda langit yang ketujuh telah muncul. Itu artinya gerbang kecil lembah darah kuno akan segera terbuka." "Ini ternyata lebih cepat dari yang aku perkirakan," ucap King Ruo yang tampak begitu heran tersebut. "Benar Tuan." "Nona, jika demikian, aku undur diri," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Mirenciano dan pelayannya hanya bisa menganggukkan kepala, menatap kepergian King Ruo yang terlihat begitu tergesa-gesa. "Nona, siapa Tuan Muda itu?" "Tuan Muda Yin Ruo, dari klan Shen Guoxiyin." "Lalu apakah dia juga akan pergi ke lembah darah kuno?" "Sepertinya demikian," jawab Mirenciano lalu meninggalkan ruangan itu. Di halaman rumah lelang, King Ruo disuguhkan dengan pemandangan kota Heilin yang hiruk-pikuk, di mana semua orang berbondong-bondong meninggalkan pusat kota itu dengan bergerak menuju gerbang barat kota.
Tanda langit, ucapnya saat melihat cahaya keemasan dari arah barat kota yang berasal dari lembah darah kuno yang terus melesat naik ke atas langit. Tuan muda, tunggu apa lagi? 3 jam lagi cahaya itu akan lenyap. Itu artinya gerbang dunia kecil di dalam lembah darah kuno akan terbuka, ucap seorang tetua yang juga keluar dari dalam rumah lelang mengingatkan King Ruo yang masih berdiri di tempatnya. Terima kasih, tetua, ucap King Ruo lalu bergerak dari tempat itu. Tuan, ucap para penjaga terkejut saat melihat King Ruo tiba-tiba bergerak naik ke atas langit dan lenyap di kegelapan malam. Apakah dia bodoh? Saling berpandangan, menatap langit malam kota Heilin yang tampak lengang. Sungguh tuan muda yang malang, ucap para penjaga sambil menggelengkan kepalanya, mengira King Ruo telah terbunuh oleh mantra formasi pembunuhan langit kota Heilin. Namun hal itu membuat keempat gadis yang berasal dari kelompok pembunuh bayaran Hudi yang masih berada di tempat itu tersenyum. Langit telah membantu, kita bahkan tidak perlu repot-repot membunuhnya. Benar, kita bahkan tidak perlu repot-repot dan mengotori tangan kita, ucap pemimpin rombongan lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Di atasnya langit kota Heilin. Sus, cakram emas langit Ling melesat mendahului sosok King Ruo yang menggunakan zirah bulan perak, menghalau mantra formasi pembunuhan yang menyegel langit kota itu. Sosoknya menerobos mantra formasi pembunuhan tersebut dengan tenang, lalu melesat menuju lembah darah kuno, mendahului ribuan sosok lainnya yang juga pergi menuju tempat itu dengan tergesa-gesa. Semoga tidak terlambat, ucapnya sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sambil terus bergerak, tiba-tiba King Ruo mendengar ledakan dahsyat dari gerbang barat kota Heilin, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Itu pasti ulah mereka yang sudah tidak sabar ingin pergi, seharusnya pihak kota Heilin tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan. King Ruo membatin sambil terus bergerak tanpa menghiraukan kekacauan di tempat itu. Lembah darah kuno, ratusan sosok terus muncul, memenuhi tempat itu, berdiri dengan mengelilingi pilar cahaya emas tanda langit yang melepaskan cahaya. Dengan tertib, masing-masing dari kelompok yang datang tersebut langsung membuat barisan dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, hingga memenuhi lembah tersebut. 1 jam kemudian, King Ruo dan mereka yang beristirahat di kota Heilin tiba di tempat itu, namun karena datang terlambat, mereka harus berada di barisan paling belakang. Oh tidak, ucap beberapa di antara mereka mengeluh karena tempat mereka begitu jauh dari pilar cahaya emas yang terus muncul tersebut. King Ruo yang berdiri tanpa kelompok tersebut tiba-tiba melihat Ronggi Wancong dan rombongannya. Tidak hanya itu, King Ruo juga melihat Jin Chuli, Jin Xingye, Jin Baoteng dan rombongannya. Ternyata mereka juga sudah tiba di tempat ini. Membatin, sambil mengawasi semua orang yang ada di tempat itu dengan tenang. Di kegelapan malam yang diterangi oleh cahaya tanda langit, tiba-tiba terjadi keributan kecil di barisan selatan. Apakah kamu buta? Lihatlah yang lain juga sudah berbaris. Jika ingin berada paling dekat dengan cahaya tanda langit, seharusnya kalian datang lebih awal. Diam. Suara dari atas langit muncul, menggetarkan tempat itu. Tapi Tuan, dia tiba-tiba ingin. Jika ingin saling membunuh, tunggu saat berada di dunia perang. Jika ingin saling membunuh, tunggu saat berada di dunia perang. Jangan mengacaukan aturan ruang dan waktu di tempat ini, atau kalian semua tidak bisa memasuki dunia kecil ini. Seorang sosok abadi tiba-tiba muncul di atas langit, menatap semua orang dengan tajam. Sangat kuat, King Ruo membatin, menatap sosok yang tampak beringas tersebut sambil bersikap tenang. Baik, ucap kelompok berjubah biru dengan lambang air hitam sambil menundukkan kepalanya, tidak berani menatap sosok yang siap mengambil nyawa mereka menatapnya dengan tajam. Jika ada lagi yang ingin membuat masalah, maka jangan harap bisa memasuki dunia perang. Ucapnya lalu lenyap dari pandangan semua orang. Waktu pun terus berlalu dan tempat itu semakin ramai, hingga seluruh lembah tersebut dipenuhi oleh para kultivator semi-abadi tingkat 5 hingga tingkat 9. Membayangkan jumlah mereka yang sangat banyak itu membuat King Ruo merinding.
Untung saja benua teratai biru memiliki aturan ruang dan waktunya sendiri, jika tidak mereka pasti sudah mendatanginya. Menatap kerumunan massa itu dengan tubuh bergidik. Tidak lama kemudian, King Ruo tiba-tiba melihat King Yan dan rombongannya tiba. Klan cabang Shen Guo Shiking, sepertinya mereka benar-benar tidak ingin menunjukkan diri. Jika ada keluarga cabang, itu artinya juga klan utama di tempat ini. King Ruo membatin sambil menatap King Yan yang tidak mengenalinya, serta memeriksa semua orang yang ada di tempat itu dengan seksama. 1 jam pun berlalu, cahaya emas tanda langit yang sebelumnya begitu terang kini mulai meredup secara perlahan, memunculkan pusaran hitam di tengah cahaya yang redup, yang semakin lama semakin besar. Gerbang dimensi dunia perang, ucap semua orang mulai bersiap-siap. Sung, udara bergetar bersamaan dengan munculnya 4 sosok abadi. Salah satu di antaranya adalah wanita bercadar, berdiri di depan pusaran gerbang dimensi ruang dan waktu dengan tenang. Harus tertib, kami akan memastikan kalian semua memasuki dunia perang, ucap salah satu dari sosok itu dengan tegas, membuat mereka yang sebelumnya begitu gelisah akhirnya merasa tenang. 1 jam kemudian, cahaya keemasan yang terus meredup itu lenyap. Sung, pusaran angin hitam keemasan terbentuk sempurna. Sekarang, ucap salah satu sosok abadi itu berbicara. Dengan tertib, satu persatu kelompok yang paling dekat dengan gerbang dimensi dunia kecil itu bergerak, memasuki pusaran angin hitam keemasan yang terus berputar tersebut. Sus, sus, mereka lenyap dari pandangan semua orang. Jangan ada pertarungan di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, atau kalian semua akan berada di kegelapan semesta, ucap sosok abadi lainnya berbicara, mengingatkan semua orang. Waktu pun terus berlalu, tidak lama kemudian giliran King Ruo pun tiba. Dengan tenang King Ruo bersama rombongan dan yang lainnya, bergerak mendekati gerbang dimensi ruang dan waktu. Dia, ucap salah satu sosok abadi, menatap King Ruo yang datang tanpa kelompok memasuki gerbang dimensi ruang dan waktu dengan tajam. Saudara, ada apa? Tanya sosok abadi lainnya dengan heran. Aura emas yang dimilikinya sangat kuat, kehadirannya akan menjadi ancaman bagi semua orang, jawab sosok tersebut dengan serius. Tidak heran dia datang seorang diri, tapi dari klan mana pemuda itu berasal, ucap sosok lainnya. Menanggapi dengan penasaran, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo membiarkan dirinya terhisap oleh arus waktu yang membawanya menuju dunia perang. Nak, di mana kelompokmu? Tanya sosok paruh baya yang berada di sisinya dengan ramah. Tetua, aku hanya pengembara yang kebetulan lewat di kawasan ini, jadi aku tidak memiliki kelompok, lagi pula datang bersama kelompok atau tidak, itu sama saja, jawab King Ruo sambil tersenyum ramah, membuat sosok paruh baya itu tampak heran. Maksud Tuan Muda, Tetua, guruku mengatakan bahwa dunia perang adalah dunia kecil yang sangat berbeda, tercipta oleh segel langit dan bumi untuk mengurung berbagai jenis kekuatan. Salah satunya kekuatan niat, apakah tetua tidak tahu tentang hal itu? Tanya King Ruo dengan heran. Tuan Muda, mohon penjelasannya. Berbicara melalui telepati pada King Ruo dengan serius. Tetua, yang sangat mengerikan dari dunia perang adalah kekuatan niat membunuh. Jika tidak mampu mengendalikan diri maka kita tidak akan pernah mampu mengenali siapapun bahkan saudara kita sendiri, jawab King Ruo dengan serius, membuat sosok itu sangat terkejut. Tuan Muda, jangan bercanda, kami bahkan tidak pernah mendengar hal itu. Percaya atau tidak, kita akan tahu setelah tiba di dunia perang, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang. Baik Tuan Muda. Terima kasih informasinya, ucap sosok paruh baya tersebut dengan hormat. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melihat cahaya putih di ujung lorong yang terus menghisap mereka dengan sangat kuat. Sus, sus, mereka terhisap, keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu. Sus, sus, King Ruo bersama rombongan besar tersebut terlempar ke berbagai arah. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema di berbagai tempat tanpa henti, termasuk King Ruo yang terus terlempar menghantam gunung batu yang melayang bersama dengan berbagai jenis elemen asing yang saling bertabrakan.
Duar, tubuhnya terpental hingga mendarat di atas puncak gunung batu yang terus bergerak. Ah, teriaknya kesal, karena tempat yang sangat bising itu membuatnya bahkan tidak bisa berpikir. Oh tidak, ucapnya tersadar sambil mengedarkan teknik perisai jiwa emas, lalu mengeluarkan pil emas pengunci jiwa yang dia dapatkan dari rumah lelang kota Heilin. Baru saja dirinya selesai melindungi jiwanya dengan perisai jiwa emas dengan pil emas pengunci jiwa, tiba-tiba suara pertempuran dan teriakan perang bergema, memasuki pikirannya. Oh tidak, ucap King Ruo saat merasakan jiwanya begitu bergelora. Lian bantu ayah agar tidak kehilangan arah, ucapnya meyakinkan diri, sambil menatap semua orang yang tiba di tempat itu kini saling menyerang. Ah! Teriaknya sambil menghalau panggilan pertempuran yang terus merangsek memasuki pikirannya. Membiarkan diri terbawa gunung batu yang terus bergerak membawanya ke berbagai arah. Sus! Tiba-tiba elemen asing menghantam tubuhnya dengan keras. Duar! Ledakan dahsyat bergema, melempar tubuhnya keluar dari gunung batu tersebut hingga ratusan meter. Apa? King Ruo terbelalak saat melihat ratusan hewan buas yang kini saling bertarung. Di mana mereka? Batinnya sambil mengitari pandangannya mencari sosok dewa lainnya. Nak, lihat dirimu. Suara asing berbicara dalam pikirannya, membuat King Ruo segera memeriksa tampilannya. Bagaimana bisa? Aku bahkan tidak menyadarinya, ucap King Ruo terkejut saat menyadari dirinya kini telah menjadi Phoenix petir biru bermata emas. Lalu akhirnya menyadari bahwa hewan buas yang sedang bertarung tersebut merupakan para dewa yang telah menggunakan tubuh transformasi mereka. Yang membuat King Ruo semakin heran adalah tingkat kekuatan mereka bahkan tidak terbaca sama sekali, sehingga sulit baginya untuk membedakan lawan yang kuat dan yang lemah. Nak, aturan di tempat ini tidak mengizinkan kamu menggunakan tubuh dewa, syukurlah. Sebelumnya kamu langsung melindungi kekuatan jiwamu dengan perisai jiwa emas, ucap suara asing kembali berbicara dalam pikirannya, membuat King Ruo segera mencari sosok tersebut. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Tanya King Ruo sambil bergerak, menghindari 3 elang emas yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Sus. Mantra formasi ilusi muncul menyelimuti kawasan itu, namun tiba-tiba elemen asing menghantam perisai ilusi tersebut. Duar, perisai ilusi tersebut hancur bersamaan dengan munculnya ketiga elang emas yang mengejarnya dengan brutal. Sus. King Ruo melepaskan bola-bola petir yang langsung mengenai ketiga elang emas. Duar, ledakan dahsyat bergema, melempar ketiga elang itu ke berbagai arah dan melukainya dengan parah, namun hal itu bukannya membuat elang itu takut. Justru membuat mereka semakin murka. Sus. Ketiga elang emas itu bergerak kembali, menyerang King Ruo dengan beringas. Sus, tembakan sapuan angin seperti tebasan pedang, muncul dari arah lain, melesat ke arah King Ruo. Sus, bola-bola petir kembali muncul, menghalau serangan tersebut, sambil melepaskan serangan tombak petir tanpa warna. Duar. Ledakan dahsyat itu menewaskan ketiga elang emas tersebut bersama pecahan jiwanya. Sus. King Ruo melesat menuju gunung batu yang melayang ke arahnya, lalu berhenti di atas gunung batu tersebut. Tempat ini benar-benar kacau, ucapnya sambil bergerak, mencari tempat untuk bersembunyi. Tuan, apakah kamu? Ucap King Ruo sambil mencari sosok yang sebelumnya berbicara dalam pikirannya. Nak, aku ada di hadapanmu. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Tanya King Ruo dengan penasaran, karena tidak dapat merasakan keberadaan sosok tersebut. Nak, justru aku yang ingin bertanya siapa kamu sebenarnya. Suara itu bertanya dengan serius. Maksud Tuan? Tanya King Ruo dengan heran, sambil berusaha mencari sosok yang berbicara pada pikirannya itu. Nak, selain memiliki darah petir suci murni, kamu juga memiliki bejana petir langit yang ada di dalam cincin penyimpananmu yang terhubung langsung dengan pecahan jiwa dewaku. Suara itu berbicara dengan serius, membuat King Ruo langsung mengeluarkan bejana petir langit yang dia dapatkan di klan Yin sebelumnya. Tuan, aku King Ruo,
ucapnya dengan hormat sambil mengeluarkan bejana petir langit dari dalam cincin penyimpanannya. Apakah maksud Tuan bejana petir ini? Benar, suara itu berbicara. Sus, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kehampaan, lalu bergerak menuju bejana petir itu. Tereng, bejana petir itu bergetar. Tidak lama kemudian, bejana petir langit itu tiba-tiba hancur, lalu menampilkan pecahan jiwa sosok paruh baya transparan yang menatapnya dengan lembut. Namun belum sempat King Ruo bertanya, sosok itu sudah mendahuluinya. Nak, dari terah mana kamu berasal? Tanya sosok itu dengan hormat. Tetua, aku King Ruo dari terah leluhur agung King Kong Kue, dari putra pertamanya, ucap King Ruo ragu menatap pecahan jiwa sosok paruh baya yang tampak berkaca-kaca tersebut. Tuan muda, ucapnya sambil berlutut dengan hormat, membuat King Ruo yang sebelumnya begitu penasaran dan mengira sosok tersebut adalah leluhurnya King Fengbao hanya bisa terdiam. Tetua bangunlah, siapa tetua sebenarnya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Tuan muda, terima kasih, aku King Di, pelayan yang agung King Fengbao, ucapnya memperkenalkan diri dengan hormat. Membuat kekecewaan King Ruo akhirnya sirna, karena mulai menemukan titik terang. Tetua, tempat ini terlalu berbahaya, aku ingin tetua beristirahat di dalam cincin penyimpananku, ucap King Ruo dengan serius. Baik tuan muda, namun sebelum itu aku ingin menjelaskan beberapa hal yang harus tuan muda hindari. Yang pertama angin hitam, itu adalah para pelahap jiwa. Angin emas penghancur jiwa yang berada di kawasan dalam lembah api kuno tempat terkuburnya pusaka kuno. Dan yang terakhir jangan pernah menggunakan kesadaran dewa, karena aturan dunia kecil ini akan langsung menghancurkannya, ucap King Di dengan serius. Lalu bagaimana cara menemukan sesama anggota klan? Tanya King Ruo dengan serius. Temukan mereka yang menggunakan serangan petir, namun sebaiknya tuan muda tidak mendekati mereka. Karena aku yakin mereka pasti sudah dipengaruhi oleh niat membunuh, namun kekuatan pembunuhan itu akan lenyap 3 hari sebelum gerbang emas untuk keluar dari dunia kecil ini muncul. Baik, lalu bagaimana cara menemukan tempat yang memiliki pusaka dan sumber daya tingkat tinggi? Tuan muda, tempat yang memiliki pusaka ataupun sumber daya ditandai dengan kekuatan cahaya yang lebih kuat. Selain itu mereka akan muncul sendiri, jadi pastikan tuan tidak terkecoh dengan angin emas. Baik, aku mengerti, ucap King Ruo yang memahami maksud King Di dengan penuh semangat. Setelah King Di masuk ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu meninggalkan gunung batu tersebut. Sus, sosoknya bergerak, mengitari pandangannya, memeriksa tempat yang penuh niat membunuh dan tidak stabil tersebut. Pada saat sedang bergerak, tiba-tiba King Ruo dikejutkan dengan cahaya keemasan muncul di puncak gunung yang terus melepaskan kekuatan cahaya yang sangat kuat. Pusaka kuno, ucapnya saat melihat busur panah raksasa dari giok hijau muncul di tengah pilar cahaya yang terus menembak ke atas langit. Senjata panah dewa, ucap King Ruo menjauh, menghindari ratusan anak panah roh yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 7 dengan seketika. Dari arah lain, King Ruo tiba-tiba melihat puluhan elang emas, gagak perak, naga hitam dan puluhan sosok dewa dengan tubuh transformasinya, bergerak mendekati busur panah giok hijau tersebut. Dikuasai oleh niat membunuh, tentu saja mereka memerlukan pusaka tingkat tinggi untuk membunuh lawannya, King Ruo membatin sambil bergerak menjauh. Sus, sosoknya terus bergerak, menghindari kejaran dari puluhan sosok transformasi yang ingin membunuhnya. Meladeni mereka tidak akan ada habisnya, ucap King Ruo yang tidak ingin menghabiskan kekuatannya untuk bertarung dan membunuh hewan buas tersebut. Duar, ledakan dahsyat pertempuran terus bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat, bersamaan dengan lengkingan dan raungan hewan yang saling menyerang dan membunuh satu dengan yang lainnya. Sus. Semburan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah, dari mereka yang ditewaskan oleh lawannya terus berjatuhan dari langit dunia perang, membuat pemandangan di tempat itu begitu mengerikan. Sus. King Ruo terus bergerak, menghindar dari kekacauan tersebut sambil mengawasi setiap tempat dengan seksama, melayang-layang di atas langit dunia kecil itu dengan cepat.
Di luar dunia kecil, lembah darah kuno. Sus, sus. Ratusan sosok terus berdatangan, berkumpul di sekitar lembah untuk melihat kemunculan pusaka dan sumber daya yang akan ditampilkan oleh tanda langit. Tidak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh cahaya emas yang muncul di tengah lembah. Tidak hanya itu, 4 sosok abadi yang bersembunyi di kegelapan malam juga ikut terkejut oleh kemunculan cahaya keemasan tersebut. Pusaka pertama telah muncul. Benar, busur panah giok hijau Kaisar Giok Yutai akhirnya muncul. Siapa yang beruntung memiliki panah langit tersebut? Berbicara pada rombongannya dengan serius. Benar, pusaka ini bahkan dapat membunuh semi-abadi tingkat 7 tahap puncak seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan sedikitpun, ucap sosok lainnya menanggapi. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba cahaya keemasan muncul kembali, kali ini menampilkan zirah perak keemasan. Zirah bulan perak, ini adalah pusaka Dewa Chang'an, ini adalah zirah murni yang ditempa langsung oleh Yang Agung Dao Tian Dun untuk putranya, ucap sosok abadi itu berbicara dengan serius. Benar, seharusnya pusaka ini dimiliki oleh klan Chang dari kota Chang'an, ucap sosok abadi lainnya menanggapi. Benar, semoga keturunannya yang berada di dalam dunia perang dapat mendapatkan pusaka leluhurnya, ucap sosok abadi lainnya berbicara. Di antara ribuan pengunjung yang datang di tempat itu, Chang Guan, Chang Xiaoji dan rombongannya yang ternyata juga ada di tempat itu, menatap kemunculan zirah bulan perak keemasan itu dengan penuh harap. Semoga tetua dan yang lainnya mendapat pusaka ini, ucap Chang Xiaoji dengan penuh harap, sambil menatap roh pusaka abadi yang membias dan hilang dari pandangan mereka. Di dalam dunia perang, King Ruo yang terus bergerak mencari dan menunggu kemunculan pusaka dan sumber daya tingkat tinggi tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan zirah perak keemasan yang muncul di atas puncak gunung yang berada tidak jauh darinya. Zirah bulan perak, ucapnya sambil bergerak menuju puncak gunung tersebut. Bersaing bersama ribuan sosok dewa dengan tubuh emas transformasi mereka. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema dengan sosok hewan yang terus bergerak dan saling menyerang. Walaupun dikuasai niat membunuh, namun semua orang di tempat ini dapat menyadari kemunculan pusaka tingkat tinggi, bahkan ingin memilikinya. King Ruo membatin, sambil terus bergerak, menyerang sosok. Beberapa sosok gagak emas yang melepaskan kekuatan api hitam yang ingin menghalangi dan mendekatinya. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat tembakan bola petir angin menghantam sosok transformasi tersebut. Sus, sus, sosok semi-abadi tingkat tinggi terlempar dengan parah, namun mereka yang berada di tingkat 7 hingga tingkat 8 tahap dasar langsung tewas seketika. Sus, sus, sosok lainnya bergerak menyerang King Ruo dari berbagai arah. Dunia perang benar-benar mengerikan, selain tidak memiliki rasa takut, mereka bahkan tidak menyadari kelemahannya sendiri. Membatin sambil bergerak menghindari serangan puluhan sosok gagak hitam perak yang tiba-tiba muncul dan menyerang. Tidak hanya itu, 2 naga hijau yang melepaskan tembakan bola api hijau dan 3 bangau paruh emas juga ikut menyerang dengan melepaskan bilah pedang angin. Duar, duar. Serangan mereka beradu dan mengenai salah satu dari mereka. Sus. King Ruo dengan tampilan Phoenix biru bermata emas yang melepaskan kekuatan petir, melesat dengan kecepatan puncaknya, bergerak menjauh dan terus mengejar zirah perak keemasan tersebut. Sus, sus. Bola petir angin terus muncul, menyerang dan menghadang mereka yang ingin mengejar dan menghalanginya. Pada saat terus bergerak mendekati zirah perak tersebut, tiba-tiba King Ruo melihat beberapa elang emas melepaskan kekuatan petir dari tubuhnya, ikut bergerak mendekati pusaka kuno milik Dewa Bulan Chang'an tersebut. Klan petir, apakah mereka dari klan King atau klan Shen Luo? King Ruo membanting sambil menghindari keberadaan mereka, namun elang emas petir tersebut bergerak mengejarnya. Sus, sus, salah satu dari mereka melepaskan tembakan petir namun serangan tersebut mengenai kehampaan, karena dengan cepat dihindari oleh King Ruo yang menyadari kehadiran petir asing di sekitar tubuhnya. Tidak ingin meladeni mereka yang tidak mengenali saudara dan musuh tersebut, King Ruo terus bergerak mendekati zirah bulan perak,
hingga akhirnya dapat mendekati puncak gunung tersebut. Di atas puncak gunung tersebut, tiba-tiba muncul 3 sosok manusia raksasa yang langsung menghadang siapapun yang ingin mendekati pusaka tersebut. Sus, tebasan pedang perak mereka melepaskan serangan api yang sangat kuat. Sus, King Ruo terus bergerak, sambil mengedarkan teknik zirah bulan perak yang dia pelajari dari kitab pujian bulan, yang ternyata dapat berfungsi dengan baik di kegelapan malam tersebut. Sus, sosoknya melesat, melewati sosok raksasa tersebut dan terus bergerak sambil melepaskan cakram emas langit Ling yang langsung membentuk jaring emas. Sus, jaring emas tersebut mengenai zirah bulan perak tersebut, mengejutkan 3 sosok raksasa yang tiba-tiba menyadari pusaka yang mereka lindungi telah hilang. Ketiga sosok itu meraung, lalu bergerak menyerang siapa saja yang ada di tempat itu dengan murka menyala. Di tempat lain, King Ruo yang telah berhasil meraih pusaka kelancang itu, terus bergerak menjauh untuk bersembunyi dari kejaran sosok hewan lainnya. Sus, sosoknya bergerak, hingga berhenti di lereng gunung api yang menyala. Sus, mantra formasi ilusi muncul, namun langsung dihancurkan oleh elemen asing yang sangat kuat, membuat King Ruo hanya bisa terdiam. Semoga mereka tidak menyadari keberadaanku. King Ruo membatin, sambil mengawasi tempat itu dan langit dunia perang dengan waspada. Di lereng gunung api itu, King Ruo berada di tempat itu sepanjang malam, hingga pagi pun tiba. Malam pertama hanya memunculkan 2 pusaka kuno, semoga siang ini memunculkan lebih banyak pusaka. King Ruo membatin sambil mengharapkan kemunculan mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai. Lembah darah kuno. 4 sosok abadi yang bersembunyi di balik awan, berbincang-bincang santai sambil mengawasi kerumunan orang yang terus berdatangan di tempat itu dengan tenang. Sepertinya malam ini hanya ada 2 pusaka yang muncul. Benar, ini bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya, di mana hanya ada 1 pusaka untuk 1 malam. Benar, semoga siang ini ada lagi pusaka yang muncul, ucap sosok abadi lainnya menanggapi dengan tenang. Di dalam dunia perang, lereng gunung api. Di tempat itu, King Ruo terus mengawasi situasi yang terjadi di sekitarnya dan sesekali menatap langit dunia kecil tersebut, berharap tanda langit kembali muncul. Apakah ini alasan para abadi kuno itu tewas tak tersisa? Sungguh mengerikan, ucapnya pelan saat melihat pertempuran yang terus berlangsung tanpa henti. Pada saat terus mengawasi pertempuran tersebut, tiba-tiba King Ruo melihat 1 kelompok naga hitam tanduk emas, bergerak menjauh dari pertempuran tersebut yang terlihat tidak begitu menghiraukan bertempuran di sekitarnya. Apakah mereka tidak terpengaruh oleh nafsu pembunuhan? Dengan teknik transformasi, sulit untuk dapat mengenal dari kelompok mana mereka berasal. King Ruo membatin menatap kelompok naga hitam yang terus menjauh, lalu berhenti di atas puncak gunung lainnya mengamati pertempuran yang ada di depan. Mereka dengan tenang. Menjelang siang King Ruo masih belum melihat kemunculan tanda langit, namun yang membuatnya semakin heran adalah walaupun hewan buas tersebut melihatnya di tempat itu, satupun dari mereka tidak ada yang ingin mendekatinya. Apakah mereka tidak melihat keberadaanku atau karena gunung ini? Membatin sambil memeriksa lereng gunung yang ditempati dengan seksama, namun tanpa kesadaran dewanya, sulit baginya untuk memastikan keadaan gunung api tersebut. Apakah ini gunung api kuno yang disebut oleh King di sebelumnya? Membatin dengan penasaran. Sepertinya aku harus memeriksa gunung api kuno ini. Lalu meninggalkan tempatnya, bergerak menuju puncak gunung api tersebut dengan perlahan. Namun pada saat dirinya akan mencapai puncak gunung tersebut, tiba-tiba muncul 2 pusaran angin yang berbeda. Angin hitam dan angin emas, itu artinya tempat ini adalah gunung api yang King dimaksud, ucap King Ruo sambil bergerak, meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Sus, sosoknya melesat seperti dikejar ribuan pasukan pembunuh, membuat 5 sosok naga hitam tanduk emas yang berada di puncak gunung lainnya juga ikut menjauh. Bajingan, burung bodoh itu, apa yang dia lakukan sampai mengundang pelahap jiwa dan penghancur jiwa di kawasan ini? Menggerutu dengan kesal. Saudara,
Aku rasa pelahap jiwa dan penghancur jiwa itu adalah pelindung gunung api kuno, karena sebelumnya aku melihatnya dengan jelas bahwa dia hanya bergerak menuju puncak gunung api tersebut. Ah, dasar burung bodoh. Bagaimana dia tidak tahu bahwa gunung itu adalah makam pusaka kuno? Sambil bergerak menjauh saat melihat pusaran angin keemasan dan pusaran angin hitam tersebut bergerak dan menjadi sosok naga, mengejar semua orang yang ada di tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang tidak menyangka kemunculan kedua elemen pelahap tersebut, terus bergerak menjauh sambil menembakkan bola petir ke berbagai arah untuk mengingatkan semua orang agar menjauhi tempat itu. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat bersamaan dengan beberapa sosok hewan yang langsung terhisap oleh angin hitam dan angin emas terus terjatuh dari langit. 50 km kemudian, kedua angin yang bergerak menyerupai naga hitam dan naga emas itu berhenti, lalu kembali ke puncak gunung api kuno. Akhirnya, ucap King Ruo yang akhirnya dapat berpikir, namun saat dirinya hendak mencari tempat persembunyian, dari jauh, tiba-tiba di puncak gunung besar lainnya, muncul tanda langit yang menembakkan cahaya emas ke atas langit. Menampilkan api hitam pekat, yang langsung menarik perhatian ribuan pengunjung dunia kecil tersebut. Sus, sus, mereka bergerak seperti lebah yang sedang kelaparan. Dari tempat King Ruo yang sebelumnya ingin mencari tempat persembunyian tampak bimbang, karena benih api abadi tersebut sangat menarik perhatiannya. Benih api abadi Kaisar Agung Dao Tiandun, ucapnya lalu melesat, bergerak menuju pilar tanda langit yang masih menampilkan benih api abadi tersebut. Namun pada saat dirinya terus bergerak, tiba-tiba dari arah lain muncul tanda langit lainnya yang menampilkan bola petir biru. Benih petir abadi, ucapnya lalu mengubah tampilan tujuannya, bergerak menuju bola petir biru tersebut dengan cepat. Sus, sus, sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya, bersaing dengan ribuan hewan lainnya yang juga mengubah arah pergerakan mereka menuju benih petir abadi tersebut. Lembah darah kuno. Tempat itu menjadi riuh saat melihat kemunculan dua tanda langit secara bersamaan, yang menampilkan benih api abadi dan benih petir abadi. Benih api abadi, ini pasti milik Kaisar Agung Dao Tiandun, namun benih petir abadi ini. Bahkan dalam perang abadi itu, kita tidak mendengar Dewa Petir ikut terlibat, ucap para pengunjung itu mendiskusikan hal tersebut dengan serius. Mungkin saja itu adalah benih petir milik Kaisar Agung lainnya. Bisa saja demikian, ucap tetua lainnya menanggapi. Di balik awan, keempat sosok abadi itu juga tidak menyangka, jika benih petir abadi akan muncul dari dunia kecil tersebut. Ini benar-benar di luar dugaan. Benar, bahkan benih petir abadi juga ikut muncul, tapi dari klan Dewa Petir mana yang ikut berperang sebelumnya? Saudara, catatan kuno tidak menjelaskan hal itu, sehingga sulit bagi kita untuk memastikan dari siapa benih petir ini muncul, namun hal ini akan menjadi sumber daya yang sangat berarti bagi mereka yang memiliki darah petir. Benar, ucap sosok abadi itu sambil berbincang-bincang dengan rombongannya dengan penuh semangat. Di dalam dunia perang, duar, pertempuran dahsyat memperebutkan benih petir abadi itu berlangsung dengan sangat mengerikan. Mereka saling menyerang dan membunuh dengan brutal. King Ruo yang juga terlihat dalam persaingan tersebut juga ikut bertarung dengan ganas, karena satu-satunya cara untuk dapat mendekati benih petir abadi tersebut adalah dengan mengusir dan membunuh mereka yang terus menghalanginya. Duar. Tebasan bilah pedang angin yang muncul dari atas mengenai tubuhnya, melempar King Ruo hingga ratusan meter. Walaupun tidak melukainya, namun serangan itu mengganggu konsentrasinya. Oh tidak, ucapnya saat melihat merak petir yang semakin dekat dengan pilar cahaya emas tersebut. Walaupun sesama klan petir, kita harus saling bersaing, ucap King Ruo sambil bergerak dan menembakkan jaring emas dan benih api abadi tersebut. Duar. Jaring emas itu dihalau oleh bangau emas. Sus. King Ruo bergerak mendekati bangau emas tersebut dan menyerangnya dengan petir tanpa warna. Duar. Ledakan dahsyat bergema, menghancurkan kedua sayap bangau tersebut dan menjatuhkannya. Sus. King Ruo kembali melepaskan jaring emas,
yang langsung mengenai benih petir abadi dan langsung tersegel di dalamnya. Sus, benih petir abadi itu lenyap ke dalam cincin penyimpanannya, bersamaan dengan sosoknya yang bergerak pergi, menghindari pertempuran dan kejaran dari merak petir yang sangat murka. Sus, sus. Kerumunan hewan itu bergerak, mengejar King Ruo dengan kemarahan menyala. Sus, sus. King Ruo terus bergerak sambil melepaskan bayangan semu untuk mengalihkan perhatian mereka, namun bayangan tersebut terus dihancurkan oleh elemen asing, membuatnya tetap menjadi pusat kejaran. Satu-satunya cara agar selamat dari kejaran mereka adalah kembali ke gunung api kuno, ucapnya sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, benih api abadi akhirnya diperoleh salah satu naga hitam tanduk emas, yang juga langsung bergerak menghindari kejaran ribuan hewan lainnya. Roar, naung, owo. Raungan bergema, melepaskan api hitam yang menyembur dari mulutnya dan menghalau hewan yang mengejarnya dengan kalap. Sus, sosoknya bergerak menuju gunung api kuno, mengikuti jejak King Ruo yang telah mendahuluinya. Dari jauh, King Ruo yang mengira sosok naga api hitam itu bergerak mengejarnya, lalu melepaskan perisai segel emas. Sus, cakram emas langit Ling yang membentuk perisai ilusi, menghadang sosok itu. Duar-duar, tubuhnya terlempar hingga puluhan meter. Ledakan dahsyat bergema saat sosok naga api hitam itu menghantam perisai emas. Ngaum, owo, teriaknya meraung murka saat melihat ratusan hewan yang mulai menyusul di belakangnya. Burung bodoh, apa yang kamu lakukan? Teriaknya mengumpat murka, namun hal itu tidak didengar oleh King Ruo yang telah menjauh darinya. Duar-duar, elemen asing yang sangat kuat muncul, menghancurkan perisai emas cakram langit Ling, membuat naga hitam yang sudah putus asa itu begitu gembira. Sus, sosoknya kembali bergerak, mengikuti King Ruo yang telah mendahuluinya. Cacing hitam ini, apa yang ingin dia lakukan? Ucap King Ruo kesal saat melihat ratusan sosok hewan lainnya ikut bergerak di belakangnya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya melihat angin hitam yang membentuk diri seperti naga hitam. Langsung bergerak saat melihat kemunculannya. Ternyata angin pelahap jiwa benar-benar menjaga lembah api kuno. King Ruo membatin sambil berhenti ratusan meter, menatap sosok naga hitam yang dikejar ratusan hewan yang terus bergerak mendekatinya. Cacing bodoh, ucapnya tersenyum kecil sambil melepaskan tembakan bola petir pada angin hitam yang menyerupai naga tersebut. Duar, serangan King Ruo membuatnya murka, lalu bergerak menyerang, bersamaan munculnya naga hitam tanduk emas. Lagi-lagi, burung bodoh, apa yang kamu lakukan? Teriaknya murka saat melihat angin pelahap jiwa bergerak mendekatinya. Cacing kecil, terima kasih sudah datang, ucap King Ruo sambil bergerak menghindari angin hitam pelahap jiwa yang melesat menyerang naga hitam dan ratusan hewan yang bergerak memasuki lembah api kuno. Sus, King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya, melesat memasuki lembah, bergerak mendekati gunung api kuno. Keparat kamu menjadikan aku umpan pelahap jiwa ini. Teriaknya murka, membuat King Ruo yakin bahwa naga hitam tanduk emas itu ternyata sama seperti dirinya yang tidak dipengaruhi oleh niat membunuh. Jika ingin selamat, jadikan mereka sebagai umpan, ucap King Ruo sambil terus bergerak pergi. Keparat ternyata burung kecil itu juga tidak dipengaruhi oleh niat membunuh, ucap naga hitam itu dengan kesal. Di tempat lain, sus, King Ruo terus bergerak, berharap angin emas penghancur jiwa tidak berada di kawasan gunung api kuno tersebut. Sus, sosoknya berhenti pada tebing batu dan bersembunyi pada ceruk besar yang terdapat di sekitar tebing gunung tersebut. Akhirnya, ucap King Ruo dengan tenang, saat melihat dari jauh ratusan hewan itu saling bertarung dan menghindari kejaran angin hitam pelahap jiwa. Di dalam ceruk kecil itu, King Ruo terus mengawasi langit dunia perang, berharap tanda langit tidak muncul di siang hari, karena hal itu lebih merepotkan karena dirinya tidak bisa menggunakan zirah bulan perak. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat elemen asing tiba-tiba menghantam tubuhnya. Sus, sosoknya terlempar hingga ratusan meter. Jika saja tidak menggunakan tubuh transformasi,
Mungkin hantaman elemen asing itu pasti sudah membunuhnya. Ternyata hal yang lebih merepotkan dari dunia perang ini selain angin pelahap jiwa, angin penghancur jiwa dan niat membunuh, adalah elemen asing. Selain tidak kasat mata, elemen asing ini juga dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya. King Ruo membatin sambil bergerak menuju ceruk. Sepanjang hari tanda langit masih belum juga muncul membuat King Ruo sedikit lega, namun menjelang malam. Tiba-tiba langit dunia perang memunculkan warna emas kebiruan, lalu berganti menjadi biru kehijauan lalu berganti lagi menjadi biru keemasan. Sus, sus. Ledakan kekuatan asing muncul, menggetarkan dunia itu hingga belasan menit. Sus. Teknik transformasi King Ruo tiba-tiba berakhir, sama seperti mereka yang sedang bertempur. Sus, sus. Mereka bergerak menjauh dan saling menghindar untuk saling melindungi diri, sehingga suara ledakan dahsyat pertempuran secara perlahan menghilang dari dunia kecil tersebut. Aturan ruang dan waktu telah berubah, selain itu niat membunuh juga telah berakhir. Itu artinya 3 hari lagi, ucap King Ruo sambil menatap langit dunia kecil, berharap tanda langit muncul membawa mutiara sumber kehidupan naik ke permukaan. Cukup lama King Ruo berada di ceruk kecil itu, namun tanda langit masih belum juga muncul. Mencari keberadaan sumber daya tingkat tinggi akan sangat mudah jika tahu-tahu, ucapnya pelan sambil memikirkan rencananya. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu mengurungkan niatnya. Ini terlalu berisiko, aku khawatir jika aturan dunia kecil itu tidak bekerja untuk mereka yang sebelumnya tidak melewati aturan ruang dan waktu sebelumnya. Sambil menatap langit dunia kecil tersebut, sepanjang malam, tanda langit juga masih belum muncul, bahkan saat hari mulai terang kembali, membuat King Ruo mulai gelisah. Sudah muncul 2 pusaka dan 2 sumber daya, apakah? Kata-kata King Ruo tercekat saat tanda langit tiba-tiba muncul, menampilkan Dwisula hitam keemasan. Senjata tombak, apakah ini pecahan tombak besi hitam Senjun, milik Kaisar Agung Sangguandong? King Ruo membatin, sambil menahan diri saat melihat ratusan sosok keluar dari tempat persembunyiannya, bergerak menuju pusaka kuno abadi tersebut. Di saat pertempuran hebat terjadi, tiba-tiba dari arah utara, di atas puncak gunung api lainnya, tanda langit kembali muncul, menampilkan potongan tongkat emas sepanjang 1 meter dengan ukiran kuno. Potongan tongkat emas Kaisar Agung Wogong, ucap King Ruo yang langsung meninggalkan tempatnya, bergerak untuk memperebutkan potongan tongkat emas tersebut. Sus, sosoknya melesat dengan kecepatan puncaknya. King Yan, ucap King Ruo saat melihat King Yan bersama 5 sosok paruh baya lainnya, muncul dari arah yang berbeda, ikut bergerak mendekati tombak emas tersebut, yang ternyata melihat kemunculan King Ruo. Bantu Tuan Muda, ucapnya sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya menyerang siapapun yang ada di hadapan King Ruo, membuat 5 sosok paruh baya yang ikut bersamanya tampak begitu keheranan. King Yan, bergerak ke selatan, rebut Dwisula itu, ucap King Ruo dengan serius. Tapi Tuan Muda, King Yan, Dwisula itu adalah inti pecahan tombak besi hitam Senjun, milik Kaisar Agung Sangguandong. Senjata itu jika diperbaiki bahkan dapat membunuh mereka yang abadi, ucap King Ruo berbicara pada King Yan dengan serius. Baik penguasa, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu, membuat kelima tetua itu semakin bingung. Tuan Muda, siapa dia? Tanya salah satu tetua dengan sangat penasaran, saat melihat King Yan begitu takut padanya. Tetua, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan Dwisula itu, aku akan menjelaskannya nanti. Dengan wajah serius, baik Tuan Muda, tapi bagaimana jika klan utama? Tenanglah, ucap King Yan sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Setelah King Yan dan rombongannya pergi, King Ruo lalu menggunakan kekuatan puncaknya, melesat, melewati puluhan sosok yang saling bertarung dan menghadang sosok lainnya. Sus, mereka yang saling bertarung menghentikan pertarungannya menatap King Ruo yang bergerak mendekati pilar cahaya emas. Bajingan, siapa dia? Sambil bergerak mengejar King Ruo dengan kemarahan menyala, namun sebagian dari mereka langsung bergerak mundur. Mundur,
ucap Ronggi Wancong dan rombongannya dengan wajah pucat pasi. Tidak hanya itu, Jin Chuli, Lin Xingye dan rombongannya dari klan Shen Guoshi Jin juga langsung membawa rombongannya pergi. "Tuan, ada apa?" tanya para tuan muda dari klan kuno itu pada Rong Qifei dengan heran. "Menjauh dan lihat," ucapnya menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Sus, sus. Serangan tapak King Ruo yang melepaskan kekuatan petir menghancurkan mereka yang berada di tingkat 8 hingga tingkat 9. Sangat kuat. Kita benar-benar bukan tandingannya, ucap para tuan muda itu bergidik. Shen Guoshi King, mundur. Sebagian dari mereka bergerak pergi, namun sebagian lainnya merapatkan barisannya. Bodoh. Dia hanya seorang diri, serang. Ucap kelompok lainnya bergerak mengejar King Ruo sambil membentuk formasi serangan. Sus, segel emas berbentuk altar emas raksasa, muncul dari atas langit, menekan King Ruo yang sedang bergerak mendekati pilar cahaya emas. Roar, ngaung, oh. Raungan naga yang King Ruo lepaskan, menyerang kekuatan jiwa mereka, membuat segel altar emas itu tidak stabil, yang langsung dimanfaatkan oleh King Ruo dengan melepaskan serangan bola petir. Sus, sus. Puluhan bola petir muncul, melesat ke berbagai arah, termasuk pada kelompok yang berusaha menyegelnya dengan altar emas tersebut. "Mundur!" teriak para pemuda itu bergerak pergi, namun bola-bola petir itu lebih cepat dari mereka. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, mengenai mereka satu persatu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.